Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak sekalian? Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dengan Ustadz Mufid untuk melanjutkan pembelajaran PAI pada aspek tarikh atau SKI. Apa kabar anak sekalian? Sehat semuanya? Semangat ya, tetap belajar dan jaga kesehatan ya, jaga kesehatan di rumahnya masing-masing, tapi dengan tidak mengurangi dari kesemangatan belajar kita ya, walaupun dengan jarak jauh ya, kelas 4 ya, semuanya kita tetap menuntut ilmu, mencari ilmu dimanapun dan sampai kapanpun. Baik teman sekalian, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu pembelajaran pada kesempatan kali ini PAI aspek ya, pendidikan Islam aspek tarikh. Kita siapkan anak-anak pelajaran tarikh ya. Anak-anak bisa dibuka pada buku paketnya pada halaman 216 ya. Pada halaman 216 ya. Silakan dibicarakan dan Ustadz akan memberikan catatan ya di dalam materi berikut ini. Baik, kita ikuti dengan baik karena sudah disiapkan anak sekalian ya, kita mulai pembelajarannya aspek tarikh ya. Aspek tarikh kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bagian ke-1. Ini nanti ada beberapa bagian karena agak panjang materinya. Kisah Nabi Sulaiman bagian ke-1, pendidikan agama Islam aspek tarikh SD kelas 4 SD Muhammadiyah ya. Baik, kita mulai anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya anak sekalian, kita tahu bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi dan juga beliau sebagai seorang raja ya, karena beliau disampaikan sebagai seorang nabi, diangkat sebagai seorang nabi, beliau juga diangkat sebagai seorang raja ya. Kalau kita lihat dari silsilah keturunannya ya, Nabi Sulaiman itu dari sisi makna adalah namanya adalah damai ya, dari sisi namanya adalah damai, dari kedamaian yang datang pada nama Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Daud ya. Sebelumnya kita sudah sampaikan anak dari Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman. Ini Sulaiman bin Daud bin Aisyah bin Awid, keturunan dari Yahuza dan sampai pada Yahuza bin Yakub, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Lanjut, untuk supaya kita bisa memahami anak sekalian bahwa ya, Nabi Sulaiman ini disebutkan di dalam Al-Quran itu ya, saya ulangi, disebutkan di dalam Al-Quran itu nama Nabi Sulaiman itu sampai sebanyak 27 kali ya, sampai sebanyak 27 kali. Dan beliau adalah seorang yang cerdas sejak kecil ya, sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasannya dan ketajamannya dalam berpikir ya, ketajamannya dalam berpikir. Dan beliau diangkat menjadi seorang nabi ini adalah pada tahun 970 sebelum Masehi. Maaf ini Ustaz kurang catatannya. Pada tahun 970 sebelum Masehi atau SM ya, atau SM.
Nabi ini diangkat, Nabi Sulaiman ini diangkat menjadi Nabi ya, tahun 970 sebelum Masehi. Setelah ini catatannya di PowerPoint-nya 970 Masehi diralat menjadi 970 sebelum Masehi ya. Simak juga dulu, makanya halaman 200 berapa tadi? 206. Lanjut, Raja Sulaiman ini mau diberikan oleh Allah berupa kekuasaan yang luar biasa. Diberikan kekuasaan yang luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, di samping menguasai, ya, diangkat sebagai pemimpin bagi manusia pada waktu itu, juga beliau itu menguasai atas semua hewan, yaitu tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Bahkan ya, tidak hanya binatang ya, manusia dan bahkan jin, makhluk halus pun juga tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Dan di samping itu juga Nabi Sulaiman menguasai bahasa binatang, itu tahu, bisa bercakap-cakap, bisa berbicara dengan hewan di sekitar. Nah, itulah kelebihan keistimewaan Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana membangun kerajaannya pada waktu itu? Dilihat dari segi istananya, anak sekalian, istananya bagaimana, sebesar dan semegah apa. Nah, karena membangunnya itu adalah dengan gotong royong, ya, segenap manusia, hewan dan jin pun juga ikut serta, ya, berperan membangun istana Raja Nabi Sulaiman itu. Di kelebihannya, kemegahannya, lihat dari sisi arsitek bangunannya, anak sekalian. Dinding batunya ini dinding batu tidak sembarangan, tetapi dengan menggunakan dinding batu pualam. Ya, apa? Dengan dinding batu pualam. Pintu-pintunya, pintu istananya itu ya, tidak tanggung-tanggung, ya, cukup luar biasa. Pintunya itu terbuat bahannya dari emas dan tembaga. Luar biasa, emas dan tembaga. Atap istana itu juga perak, dari perak. Nah, inilah kemegahan istana zaman Nabi Sulaiman itu, merupakan raja dan nabi luar biasa kekayaan, ya, kaya raya di muka bumi pada zaman itu. Nah, bahkan hiasannya itu terdiri dari mutiara dan intan, berlian, ya, mutiara, intan, berlian. Bahkan pasir itu di istana itu, pasir ada sehalaman pasir itu ditaburi dengan mutiara. Nah, luar biasa kekayaannya ini, untuk kita bisa membandingkan ya dengan zaman sekarang ini, bagaimana kekayaan dilihat dari segi istana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Tentu anak-anak sekalian, itu adalah atas dasar izin Allah. Itu semuanya atas dasar izin Allah. Ya, baik, kita lanjutkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, ya, itu tadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 15 sampai 16 ini. Yang perhatikan, bisa dibuka di Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in innahu hadza lahuwal fadlul mubin.
fadlun bin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dan banyak hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar satu anugerah yang nyata. Ketika Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam menerima keutamaan, menerima keduanya ini, atas diberikannya ilmu kepada keduanya ini, kemudian dengan serta-merta langsung memuji, menyampaikan puji, segala puji milik Allah, alhamdulillah, dan menyampaikan bahwa apa yang diberikan ilmu itu kepadanya dengan bisa mengetahui bahasa burung itu, bisa memahami bahasa burung itu, dan diberinya hal tersebut. Sesungguhnya semuanya itu adalah benar-benar satu anugerah yang nyata dari Allah. Satu anugerah yang nyata dari Allah Subhanahu atas syukur yang diterima oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam surat Naml ayat 15 dan ini, Terus, baik, lama ya bisa dibaca. Terus setelah ini bisa dicari di ayatnya, karena dipakai terjemahannya, bisa kita baca ayat Al-Quran. Anak sekalian, kita pelajari ini Nabi jejak daripada kisah Nabi Sulaiman. Kita tidak apa-apa yang Allah berikan kepada kita sebagai suatu nikmat ini, kita selalu senantiasa mensyukuri, Baik anak sekalian, kita lanjutkan ya. Berikutnya ayat Sabda ya. Kalau di buku paket itu dicantumkan surat Al-Anbiya. Ternyata ini ada ralat, ada koreksi bahwa yang benar adalah surat ya, yang benar adalah surat As-Saba, surat Saba ayat 12. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wali Sulaiman ar-riha quduha syahrun wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu ainal qitri wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa may yazigh minhum anna yuzakhu min bis sa'ir. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman ya. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya itu pada waktu petang sama dengan perjalanannya dalam sebulan. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhan. Dan siapa yang menyimpang antara mereka daripada perintah kami rasakan kepada azab mereka yang apinya menyala. Dan yang apa yang dimaksud dengan perjalanannya itu ya, yang oleh Allah menjelaskan, dan kami menundukkan angin buat Sulaiman ya, yang perjalanannya itu sewaktu pagi sama dengan
ya, sewaktu pagi sama dengan perjalanan sebulan ya. Dan perjalanan di waktu yang sore ya sama dengan perjalanannya 1 bulan. Apa ini? 1 bulan pulang ya. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di bawah kekuasaannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dan perintah menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya. Maksudnya bila Nabi Sulaiman alaihissalam ini ya, mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari itu, maka jarak yang ditempuhnya itu sama dengan jarak perjalanan unta yang cepat dalam sebulan. Jadi setengah hari dibanding dengan unta yang berjalan cepat itu satu bulan. Begitu pula bila Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan dari tengah hari sampai sore hari, maka kecepatannya itu sama dengan perjalanan sebulan pula. Jadi 1 hari itu sampai bisa mencapai kecepatan sama dengan perjalanan 2 bulan ya, perjalanan unta. Itulah anak sekalian, kita harus pahami, kita sadari bahwa kalau sudah Allah memberikan semacam izin ya, kepada hambanya yang itu sudah diberikan itu, maka tidak ada yang tidak mungkin ya, semuanya itu serba termasuk pada hari ini, pada saat ini yang Allah berikan cobaan berupa pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir ini, kita harus juga selalu memohon kepada Allah supaya kita dijaga, diselamatkan dari musibah ini ya, dan juga kita hati-hati, kita kita penuhi persyaratan, kita penuhi protokol kesehatan, cara-cara yang hidup sehat ini sekarang ini adalah termasuk sudah Allah kehendaki dan Allah berikan cobaan ini kepada semua, termasuk kita ini. Maka dari itu tetap semangat belajarnya anak-anak, dan jangan lupa selalu berdoa, ibadah yang khusyuk ya, supaya kita ini dapat diselamatkan oleh Allah, keselamatan dunia dan juga keselamatan. Baik, pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Dan untuk kisah Nabi Sulaiman ini, Ustadz untuk pertemuan pada kesempatan ini kita akhiri, dan silahkan anak-anak juga rajin-rajin membaca buku paketnya, termasuk tentang kisah Nabi Sulaiman ini. Mohon maaf dan terima kasih ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.